Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nang Sri Murti. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahmita, NPM 19110322. Perkenalkan, nama saya Erika Safitri, NPM 19110325. Wisnu Agustian, NPM 19110125. Saya akan menjelaskan tentang profil bisnis. Makaroni merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia dengan bentuknya yang unik dan rasanya yang enak serta mudah diolah menjadi berbagai makanan. Hal ini menjadi salah satu alasan kami memilih makaroni sebagai usaha yang kami jalankan, karena kami melihat peluang usaha yang lumayan besar dalam bidang ini. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, visi untuk mewujudkan sebuah usaha kuliner olahan makaroni yang enak, gurih, renyah, terpercaya, dan terkenal di masyarakat luas. Yang kedua ada misi. Yang pertama, menciptakan kuliner yang nikmat, mengembangkan kreativitas serta inovasi. Yang ketiga, menanamkan jiwa wirausaha dari sekarang. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang mandiri. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Adapun kekuatan dari bisnis kami antara lain, yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Yang kedua, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dalam permintaan pelanggan. Yang ketiga, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Yang keempat, kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari bisnis kami yaitu kami masih memiliki kemampuan yang rendah dalam bidang-bidang tertentu. Pemasarannya masih dalam lingkup kecil serta produk makaroni yang mudah ditiru. Yang ketiga ada peluang. Adapun peluang dari bisnis kami adalah menjadi salah satu makanan ringan yang banyak disukai berbagai kalangan. Belum ada pesaing yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Masih dijual dengan harga yang standar dengan produk yang serupa. Hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Yang keempat ada ancaman. Adapun ancaman dari bisnis kami, yang pertama munculnya produk baru atau pengganti yang lebih unggul, kurangnya pengalaman dari pembuatan produk, perkembangan teknologi yang sangat cepat di bidang ini membuat produk kami mengalami keterlambatan dan ketinggalan. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Dari segi produk, kami memilih produk makaroni kuliner adalah kerupuk yang memiliki tekstur yang gurih dan renyah. Makaroni memiliki beraneka rasa, mulai dari rasa balado, jagung manis, ayam bakar, BBQ, keju manis, keju asin, dan lain-lain. Untuk rasa andalannya adalah balado. Dari segi rasa, balado memiliki rasa yang gurih dan enak, serta pedas, sehingga banyak masyarakat yang lebih menyukai rasa tersebut. Nama bisnis ini kami beri nama kerupuk makaroni kita atau WIMAX. Yang kedua, harga. Dari segi harga, kerupuk makaroni ini masih dibilang terjangkau, sebab harga yang dipatokkan pada setiap satu bungkus makaroni sedang hanya sekitar 5.000 per bungkusnya. Kami memberikan harga dengan harga yang terjangkau agar seluruh masyarakat dapat menikmatinya tanpa mengganggu keuangan mereka. Dan bahan dasar yang sangat mudah didapatkan dan overhead masih sangat rendah, membuat kami tidak kesulitan dalam menentukan barang maupun menentukan keuntungan, sehingga kami masih memberikan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada lokasi. Dari segi lokasi, makaroni masih menjadi olahan rumahan yang menjadikan rumah sebagai tempat pengolahan produk makaroni. Rumah di sini adalah salah satu rumah warga yang memang tempat pembuatan kerupuk makaroni. Untuk distribusi baik di rumah atau diantar atau COD bisa saja dilakukan. Dan biasanya kerupuk makaroni ini dipasarkan di tempat yang cocok atau yang pas dengan bisnis makaroni kami ialah di kedai-kedai swalayan,
maupun di toko oleh-oleh. Yang keempat, promosi. Dari segi promosi, Makaroni melakukan promosi berupa iklan di berbagai sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga melalui lisan ke lisan. Promosi seperti itu terbilang sukses, terbukti kalau makaroni cukup terkenal di kalangan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode STP. Yang pertama adalah target atau sasaran atau targeting. Tahapan kedua adalah model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Berdasarkan target di atas, kami menentukan target bisnis kami adalah seluruh masyarakat. Sebab seluruh masyarakat dapat mengonsumsi produk kerupuk makaroni olahan dari bisnis kami. Selain menjadi makanan ringan yang enak dan mudah dikonsumsi, kerupuk makaroni ini juga dapat menjadi teman, makan, ataupun cemilan di saat santai. Sehingga masyarakat luaslah yang menjadi target kami. Yang kedua, memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Adapun keunggulan dari produk makaroni adalah yang pertama, terjangkaunya harga pada setiap bungkus olahan makaroni. Yang kedua, walau harganya terbilang murah atau terjangkau, tidak membuat produk menjadi lemah. Makaroni yang kita produksi adalah makaroni dengan aneka rasa yang enak dan gurih. Ini adalah contoh produk makaroni yang kami jual dengan 2 rasa, yaitu rasa balado dan jagung manis. Selebihnya masih tertera banyak rasa, namun yang saat ini kami jual atau yang sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas adalah makaroni dan jagung manis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan penjualan. Yang pertama, strategi penjualan, yaitu menyediakan makanan ringan yang fresh, enak, dan gurih karena makanan ini dibuat jika ada pemesanan dan dapat juga diolah untuk ditempatkan di gerai toko-toko cemilan. Dan kita juga membuat sistem jual delivery yang dimana pemesanan tidak perlu repot-repot datang atau mengambil ataupun membeli produk kita. Kita bersedia untuk mengantar pesanan ke tempat tujuan pemesan dan dikenakan dengan biaya ongkir. Yang kedua, strategi pemasaran. Mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WA, dan kita juga membayar selebgram agar produk kami makin bisa lebih dikenal banyak masyarakat, dan untuk mempromosikannya produk kami agar makin banyak peminatnya. Yang ketiga, yaitu strategi produksi. Memilih bahan yang berkualitas, sistem pengemasan yang bagus, dan juga bungkus yang menarik agar terpikatnya para konsumen untuk membeli produk kita. Kita juga menyediakan berbagai macam varian rasa, yang tentunya rasa ini belum pernah ada di produk manapun yang sejenis. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis. Yang pertama itu ada pembelian. Dalam pembelian itu meliputi yang pertama pembelian bahan baku seperti makaroni mentah, minyak goreng, dan bumbu penyedap. Yang kedua itu ada menyimpan bahan baku. Di sini bahan baku disimpan di tempat yang kering dan dalam suhu ruang. Lalu selanjutnya ada produksi. Yang pertama itu ada perencanaan produksi, menentukan seberapa banyak produk yang akan diproduksi. Yang kedua adalah mengecek ketersediaan bahan baku, memastikan jumlah bahan baku cukup untuk memproduksi produk yang sudah ditentukan kuantitasnya. Lalu ada mengemas produk. Pengemasan produk dilakukan setelah proses produksi dan setelah suhu produk menjadi suhu ruang dan tidak terlalu panas. Lalu ada penjualan. Penjualan meliputi yang pertama itu ada membuka pemesanan. Setelah melakukan produksi, dapat langsung membuka pemesanan di mana pelanggan dapat memesan langsung produk yang sudah jadi. Lalu ada menerima pemesanan. Pembeli dapat langsung melakukan pemesanan melalui WhatsApp,
Instagram, Facebook, ataupun online shop. Lalu selanjutnya menunggu pick up customer. Setelah pesanan diterima, konsumen dapat datang langsung untuk mengambil produk yang sudah dia pesan sebelumnya. Lalu selanjutnya menerima pembayaran. Penjual menyerahkan produk kepada pembeli, kemudian penjual menerima pembayaran langsung dari pembeli. Yang terakhir itu ada pengiriman. Dalam pengiriman itu ada yang pertama menerima detail pengirim. Konsumen dapat memesan via COD atau cash on delivery, harus mengirimkan alamat lengkap agar produk dapat dikirim. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis quarter pipe. Yang pertama itu threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Dalam bisnis kami, indikatornya rendah karena modal yang diperlukan itu tidak terlalu banyak dan juga bahan bakunya bukan termasuk barang yang langka atau mudah ditemukan. Kemudian yang kedua itu ada bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok. Indikator rendah karena jika supplier tidak menyediakan bahan baku, maka kami dapat membelinya di tempat lain karena bahan baku produk kami mudah ditemukan. Lalu ada bargaining power of buyers atau daya tahan pembeli. Indikatornya tinggi karena banyak produk yang sama dengan brand yang sudah cukup terkenal dan dengan harga yang sedikit lebih rendah dari produk kami. Kemudian ada hambatan bagi produk pengganti. Indikatornya tinggi karena sudah cukup banyak terdapat produk pengganti di sekitar tebing tinggi, baik itu di swalayan maupun toko oleh-oleh. Dengan begitu, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk pengganti. Selanjutnya ada tingkat persaingan dengan kompetitor. Indikator sedang untuk mengurangi persaingan antara produk kami dengan produk mereka. Kami melakukan inovasi dengan mengolah makaroni menjadi kerupuk dengan rasa bervariasi yang diolah dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan kerupuk dengan tekstur yang sangat renyah, dilengkapi dengan kemasan ekonomis serta dengan harga yang merakyat. Hal itu dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk produk kami. Oke, baik, selanjutnya adalah IRD. Apa itu IRD? IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Selanjutnya, pada IRD kami, pada bagian IRD produksi terdapat database detail barang jadi di mana objeknya adalah nomor order, kode barang jadi, nama barang jadi, sampai ke total harga. Kemudian di sebelahnya terdapat IRD persediaan bahan baku. Objeknya kode bahan baku, nama bahan baku, kemudian sampai ke stok. Dari detail barang jadi, persediaan bahan baku, produksi, detail produk, kemudian langsung terhubung ke barang jadi, di mana objeknya adalah kode barang jadi, nomor order, dan nama barang jadi. Selanjutnya pada bagian IRD pembelian, database-nya adalah detail pembelian, di mana terdapat objek, nomor PO, kode bahan baku, warna, jumlah, sampai kesatuan dan harga beli. Kemudian lanjut ke pembelian bahan baku, objeknya nomor PO, kode supplier, nama supplier, tanggal faktur, dan tipe pembelian. Kemudian kita masuk ke detail kas keluar, kemudian masuk ke kas keluar. Selanjutnya kita masuk ke supplier, di mana terdapat objek, kode supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan kota pelanggan. Kemudian masuk ke detail order pembelian dan lanjut ke order pembelian, di mana terdapat objek, nomor faktur, kode supplier, nama supplier, tanggal faktur, total harga, uang muka, sisa tagihan, sampai ke tanggal jatuh tempo. Kemudian selanjutnya yang terakhir IRD penjualan, di mana terdapat database pelanggan, di mana terdapat objeknya adalah nama pelanggan, kode pelanggan, alamat, nomor telepon, dan kota pelanggan. Kemudian kita masuk ke detail kas masuk, ada KM nomor bukti, kode akun, nama pemasukan, jumlah, dan keterangan. Kemudian kita masuk ke kas masuk,
langsung lanjut ke detail penjualan barang jadi. Dan dari detail penjualan barang jadi ini langsung terhubung ke barang jadi. Kemudian dari LD pelanggan ini terhubung ke penjualan barang jadi, di mana terdapat objek, nomor order, kode nota, tanggal nota, kode pelanggan, nama pelanggan, tipe penjualan, tanggal jatuh tempo, hingga ke total penjualan. Selanjutnya, detail order penjualan, di mana objeknya adalah nomor order, kode barang, tanggal barang, nama barang, jumlah barang, sampai ke sisa tagihan. Selanjutnya langsung terhubung ke order penjualan, di mana objeknya nomor order, tanggal order, kode pelanggan, nama pelanggan, total penjualan. Kemudian langsung masuk ke barang jadi, dan terakhir langsung terhubung ke detail barang jadi, yang dimana objeknya adalah nomor order, kode barang jadi, nama barang jadi, jumlah barang jadi, harga jual, dan total harga. Nah, dari kesemua IRD, mulai dari produksi, pembelian, sampai ke penjualan, itu adalah semua database yang suatu saat nanti dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh data secara valid, detail, dan terinci. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko. Ya, yang pertama adalah peralatan. Dalam membuat makaroni, dalam bisnis kami itu memiliki banyak peralatan. Salah satunya adalah kompor, sutil, tirisan, gas, wajan, dan lain sebagainya. Kendalanya apa? Kompor yang jarang diservis atau kurangnya perawatan akan mengakibatkan proses produksi makaroni menjadi lamban sehingga hasil produksi yang tidak maksimal dari biasanya. Biasanya batas waktu penerimaan resiko ialah 1-2 hari tergantung kerusakannya. Dan penanganannya adalah yang pertama, membawa kompor yang rusak ke tempat perbaikan atau mengganti kompor dengan yang baru. Yang kedua, menyediakan kompor yang siap pakai agar jika terjadi kerusakan ada penggantinya. Yang kedua, fasilitas. Kendalanya apa? Yang pertama yaitu korsleting listrik, dan yang kedua terjadinya kebanjiran. Akibatnya adalah proses produksi makaroni terhenti untuk sementara akibat kebakaran dan banjir. Kemungkinan 2-3 hari batas waktu penerimaan risiko. Penanganannya adalah 1. Memperbaiki stop kontak dengan menghubungi pihak PLN. Yang kedua, usahakan untuk menaruh bahan-bahan baku di tempat yang lebih aman dan cukup tinggi, sehingga jika terjadi banjir tidak mengenai bahan-bahan produksi. Yang ketiga adalah personel. Kendalanya adalah 1. Kurangnya pegawai pada bagian produksi. Yang kedua, kecelakaan dalam kerja. Yang ketiga, pegawai yang datang tidak tepat waktu. Dan yang keempat ialah kurang disiplin dan loyalitas dalam kerja. Akibatnya adalah proses produksi makaroni akan menjadi lambat. Sekitar 1-2 jam batas waktu penerimaan resiko. Penanganannya adalah dengan cara 1. Semua pegawai harus saling bantu dalam memproduksi makaroni atau kerjasama. Yang kedua, memberi pengarahan agar karyawan harus selalu mengutamakan keselamatan. Dan selanjutnya ialah buat struktur kepemimpinan agar ada yang mengatur dan membuat keputusan pekerjaan agar menjadi sistematis dan terstruktur. Boleh juga membuat target penjualan agar mengacu semangat para pegawai dalam bekerja. Yang keempat ialah bahan baku atau produk. Kendalanya adalah terjadinya kenaikan bahan baku secara tiba-tiba. Akibatnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Dan untuk waktu penanganannya tidak dapat diperkirakan kapan harga bisa normal kembali. Dan penanganannya adalah dengan pada saat harga naik, sebaiknya tidak perlu membeli bahan baku yang terlalu banyak, karena bisa saja beberapa hari harga bahan baku akan normal kembali. Ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan antara manusia dengan teknologi. Tujuan CRM adalah mengetahui sebanyak mungkin bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. CRM menjangkau banyak bidang seperti organisasi seperti penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Pada makaroni ini, CRM yang digunakan adalah Instagram dan Facebook page. Dengan Instagram dan Facebook dapat membantu kami dalam penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran yang lebih banyak jangkauannya, sehingga membantu bisnis makaroni kami dikenal oleh
masyarakat luas. Adapun contoh dari Facebook penjualan makaroni kami atau akun Facebook dari makaroni kami ialah sudah tertera di layar Anda, dan itu adalah salah satu contoh Facebook akun Facebook makaroni kami, bisnis makaroni kami, Wimek, dengan kami beri nama Wimek. Ini adalah KMS atau Knowledge Management System. KMS merupakan sistem yang memiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Harapannya, semua pihak di dalam organisasi bisa memahami pengetahuan mengenai operasi atau bisnis organisasi dengan baik. Dengan demikian, bisnis akan terus berjalan dan berkesinambungan. Dan ini adalah salah satu contoh akun dari Google Drive kami, Wimek.